yang kami muliakan, kepada pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri IAIN Zawiyah Cot-Kala Langsa, al-ihtiram wal muhtaram, kepada seluruh sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Sebelum khatib menyampaikan sedikit mau'izah, ada kalanya khatib mengajak, menghimbau kepada kita semua yang tengah berada di rumah Allah, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Hari ini kita berada dalam bulan Sya'ban, tepatnya 4 Sya'ban. Jadi tentu kita bertanya, apa sih makna Sya'ban tersebut? Apa yang istimewanya dengan Sya'ban tersebut? Syekh Ahmad dalam kitab Minhajut Talibin, Sirajut Talibin, beliau mengatakan makna daripada Sya'ban itu diambil daripada kata syi'ab. Apa itu syi'ab? Syi'ab adalah satu jalan yang berada di atas pegunungan. Itu maknanya syi'ab. Jadi apa hubungannya dengan Sya'ban? Beliau kembali menjelaskan yang bahwasanya dalam bulan Sya'ban ini terdapat beragam macam kebaikan yang nantinya akan Allah berikan pahala atas kebaikan tersebut. Tentu kita bertanya, apa sih kebaikan itu? Apa yang dinamakan dengan kebaikan? Maka untuk menjawab apa yang dinamakan dengan kebaikan, mari kita rujuk kepada kitab Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi. Pada hadis ke-27 beliau mengatakan, apa itu kebaikan? Al-birru khuluqun hasanin. Yang dinamakan dengan kebaikan itu adalah bagusnya jiwa. Apa itu bagusnya jiwa? Maka di dalam kitab Majlisus Saniyah, Syekh Ahmad Al-Fashani beliau mengatakan, yang dinamakan dengan bagusnya jiwa adalah tentramnya hati ketika kita melakukan satu kebaikan. Bagaimana hati dapat tentram? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatmainnal qulub, yaitu hati manusia akan menjadi tentram ketika manusia tersebut mau mengingat Allah. Dalam istilahnya, ketika manusia itu mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati manusia itu akan tentram. Maka momentum Sya'ban sering kita lewatkan dengan amalan-amalan yang biasa. Kita tidak menganggap Sya'ban itu salah satu bulan yang penting. Kenapa? Mungkin oleh sebahagian ulama mengatakan karena Sya'ban tersebut dihimpit oleh 2 bulan yang mulia. Satu bulan Rajab, satu lagi bulan Ramadan di hadapannya. Maka kita menganggap bulan Sya'ban itu bulan yang biasa-biasa saja. Sehingga terkadang amalan kita pun biasa-biasa saja dalam bulan Sya'ban. Padahal ada satu sarana amalan yang kadangkala kita lupakan. Padahal bahwasanya amalan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut? Yaitu perkara yang mubah. Karena pada dasarnya makna mubah itu, Syekh Muhammad Al-Juwaini dalam kitab Usul Waraqat beliau mengatakan, makna mubah itu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Perbuatan yang mubah apabila kita lakukan, Allah tidak akan memberikan pahala. Begitu juga ketika kita melakukan perbuatan yang mubah, Allah tidak akan memberikan ganjaran dosa. Maka beliau mengatakan dalam syarahnya, bagaimana perbuatan yang mubah itu bisa menjadi amalan kebaikan bagi kita. Beliau mengatakan, innal amalal mubaha idza nuya bihi ta'atun yusabu ala fi'lihi. Andai kata perbuatan-perbuatan yang mubah, seseorang mau meniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
yusabu ala fi'lihi. Allah berikan ganjaran pahala atas perbuatan yang mubah itu. Contoh salah satu perbuatan yang mubah, makan, minum, itu merupakan perbuatan yang mubah. Namun andai kata kita niatkan dengan perbuatan yang mubah tersebut ibadah, yusabu ala fi'lihi, Allah berikan ganjaran pahala. Sebagaimana mungkin ketika kita mau makan, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan. Apa makna barakah itu? Tazidukum fit ta'ah, Allah lebih-lebihkan dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Pada dasarnya kebaikan adalah ketentraman jiwa melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, apa esensi konsekuensi daripada ketaatan? Maka untuk menjawab hal tersebut, Imam An-Nawawi dalam kitab Matan Arba'in beliau mengatakan, innal hasanata, bahwa sesungguh kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Hal ini juga senada dalam surah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibanna sayyi'ah, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus keburukan-keburukan. Mungkin ada satu kisah dalam sejarah peradaban Islam, mungkin kita pernah mendengar tentang seorang panglima perang besar Romawi kuno yang bernama Georgius Todorus, yaitu seorang panglima perang yang besar pada Romawi yang pada akhirnya dengan sebab kebaikannya yang kecil Allah hadiahkan kepadanya surga. Pada suatu ketika Georgius Todorus itu melawan pasukan Khalid bin Walid, yang saat itu Georgius Todorus selalu dalam kekalahan. Maka dia menjumpai Khalid bin Walid, dia bertanya, wahai Khalid, apa yang engkau punya? Apakah benar engkau namanya pedang Allah yang terhunus? Maka Khalid bin Walid menceritakan semuanya kepada Georgius Todorus. Akhirnya Georgius Todorus tersebut melemparkan kebesaran Romawinya. Dia mengikuti Khalid bin Walid. Karena pada itu dalam keadaan perang, maka Georgius Todorus hanya salat 2 rakaat. Ketika salat 2 rakaat, beliau maju ke medan perang, beliau mati di medan perang. Lalu para ulama mengatakan amalan 2 rakaat tersebut mengantarkan Georgius Todorus ke dalam surga. Ini sesuai dengan kitab Sirajut Talibin. Beliau mengatakan bahwasanya kebaikan yang kecil yang dilakukan oleh manusia, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Berbeda halnya dengan manusia. Di sisi manusia, kejelekan yang kecil dapat menghapus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Beliau mengatakan, di sisi Allah, satu kebaikan dapat menghapus beribu-ribu kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi tidak dengan di sisi manusia. Di sisi manusia, satu kejelekan yang kita lakukan menghapus beberapa kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat untuk dia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Dalam hal lain, apa istimewanya bulan Sya'ban? Maka terdapat dalam kitab Duratun Nasihin, Yahya bin Mu'az mengatakan Sya'ban ini terdiri dari beberapa suku kata. Yang pertama, Sya'ban itu terdiri daripada kata shin, yang berarti syarafah, syafa'ah wa syarafah. Syafa'ah, pertolongan dan kemuliaan. Berbicara dengan syafa'ah, syafa'ah itu adalah pertolongan dalam bahasa kita katakan. Maka tentu semua kita berharap adanya pertolongan. Namun yang pertolongan sebenarnya yakni di yaumil qiyamah, kelak nantinya. Oleh para ulama
membagi asy-syafa'ah fi yaumil qiyamah kepada dua pembagian. Yang pertama dikenal dengan syafa'ah kubra, yang kedua dikenal dengan syafa'ah sughra. Maka syafa'ah sughra ini boleh dimiliki oleh siapa saja, sedangkan syafa'ah kubra hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai syafa'ah al-sughra, Syekh Hasan Al-Basri dalam kitab Mumtanul Awaz pada juzuk 4 halaman 268 beliau mengatakan, aksiru minal asdiqa'il mu'minina fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah berkawan dengan orang-orang yang mukmin. Kenapa? Fa innahu, maka bahwa sesungguhnya orang yang mukmin itu menjadi syafa'ah penolong bagi kamu di yaumil qiyamah nantinya. Itulah salah satu bentuk syafa'ah sughra, yaitu kawan-kawan yang mukmin menjadi penolong di yaumil qiyamah nantinya. Hal ini sesuai dengan kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengutip satu hadis. Kata beliau, wahai Tuhanku, ketika hari kiamat telah tiba nantinya, sebahagian Allah masukkan ke dalam surga dan sebahagian lagi Allah masukkan ke dalam neraka. Maka salah seorang di antara mereka berkata, wahai Tuhanku, semasa aku di dunia, aku bersama si fulan, aku ke masjid bersama si fulan, aku majelis taklim bersama si fulan. Maka saat ini aku telah berada di dalam surga, mana si fulan yang bersamaku dulunya di dalam dunia? Maka kata Allah, wahai fulan, coba lihat di mana kawanmu itu. Mungkin dia ada di surga sana atau di sana. Lalu dia mencoba melihatnya. Dia lapor kepada Allah, wahai Allah, tidak ada. Maka kata Allah, wahai fulan, coba masuk ke dalam neraka. Andai kata dia ada di dalam neraka, maka ambillah olehmu dengan barakah syafa'ahmu itu, yaitu yang sering berjalan dengannya masa ketaatan. Ini sesuai dengan fa inna lahum syafa'ah. Maka dari hal tersebut, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang taat akan memberikan kita manfaat, sedangkan kawan-kawan yang maksiat akan memberikan kita kemudaratan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Maka oleh sebab itu, dalam memilih kawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, berkawanlah engkau dengan orang penjual minyak wangi, kendati pun engkau tidak membelinya, seolah-olah engkau tercium bau wangi. Jangan berkawan dengan orang-orang yang menyepuh besi, engkau akan terkena panasnya. Kenapa? Lantaran kawan yang taat tadi, lawan kawan yang taat tadi, lahum syafa'ah, mereka akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Maka itu syafaat yang pertama, syafaat sughra kita dapatkan daripada kawan-kawan yang taat. Adapun yang kedua, syafaat kubra. Syafaat kubra hanya kita dapatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kitab Nurul Mubin fi Sayyidil Mursalin karangan Haji Hashim Al-Ash'ari, beliau mengutip satu hadis, likulli nabiyyin da'watun, bagi tiap-tiap nabi itu ada doa yang Allah makbulkan. Sedangkan aku, kata Rasulullah, aku tunda doa tersebut, aku jadikan syafaah kepada umatku di yaumil qiyamah. Itulah sesungguhnya pemilik syafaah yang agung, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana nantinya kita akan mendapatkan syafaah beliau apabila kita mau mengingat beliau. Kadang katakanlah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka Syekh Al-Bushairi dalam kitab Dalail Khairat, beliau mengatakan salah satu bukti cinta seseorang kepada yang dicintainya bahwasanya pecinta itu selalu menyebutkan apa yang dia cintai. Apabila kita mencintai harta benda, maka kita selalu menyebut harta benda tersebut. Apabila kita mencintai kekasih, maka kita akan selalu menyebut kekasih tersebut. Maka sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selain salawat tersebut menjadi syafaat di yaumil qiyamah, ulama mengatakan ada dua amalan yang katakanlah walaupun tidak khusyuk Allah berikan pahalanya. Salah satunya yakni salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Ada satu kisah bahwasanya faedah daripada salawat itu bukan hanya harus menunggu di yaumil qiyamah, tetapi di dunia telah Allah berikan. Ada seorang pemuda yang kala itu pemuda tersebut berangkat haji bersama ayahnya. Ketika pada satu daerah beliau melakukan istirahat. Ketika istirahat tersebut sang ayah meninggal dunia dalam keadaan waktu malam. Oleh pemuda tersebut beliau mengurusi ayahnya secara sendiri, tidak mau membangunkan jamaah-jamaah yang lain. Maka ketika siap beliau kafankan, beliau lihat muka ayah tersebut telah berubah menjadi babi, na'udzubillah. Maka dia pemuda tersebut menangis sejadi-jadinya. Ketika pemuda menangis sejadi-jadinya, seolah-olah pemuda itu bermimpi. Dalam mimpi pemuda tersebut didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. Ketika saat itu ditanyakan, wahai fulan, ayahmu berubah menjadi babi lantaran ayahmu semasa hidupnya adalah pemakan riba. Cuman ayahmu ini ada amalan yang selalu mulazamah dia lakukan, yakni sebelum dia tidur selalu bersalawat kepadaku. Maka oleh sebab itu hari ini, malam ini, aku meminta kepada Allah agar Allah berikan syafaat kepadaku untuk merubah wajah ayahmu tetap pada posisi semula. Allah berikan. Maka oleh sebab itu Rasulullah datang mengusap wajah mayat tadi yang berubah menjadi babi, kembali berubah menjadi manusia sedia kalanya. Bahkan sampai ketika pemuda itu dihaji, tiap ibadah yang dia lakukan, baik itu dari tawaf, sa'i dan lain sebagainya, beliau selalu bersalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bersalawat, sehingga beliau dipanggil oleh Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad bin Hanbal, wahai pemuda, tahukah kamu bahwasanya tiap rukun, tiap ibadah yang kita lakukan pada haji ada doa tersendiri? Kenapa kamu bersalawat? Maukah kamu saya ajari untuk doa-doa tersebut? Apa jawab pemuda tersebut? Tidak wahai imam. Kenapa? Karena manfaat daripada salawat itu telah saya rasakan secara nyata. Maka biarkanlah salawat yang menjadi doa-doaku pada bulan haji ini dalam melakukan ibadah haji. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati. Maka momentum bulan Sya'ban, mari sama-sama kita perbanyak kebaikan. Kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk syafaat yakni apabila kita mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat khatib sampaikan. Pada akhirnya khatib cuma bisa berpesan, undur maqala wala tandur mangkala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Moga kiranya momentum bulan Sya'ban ini menjadikan kita insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah dalam kebaikan, dan menjadikan kita insan yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم